pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bab pemrograman jaringan menggunakan soket, di mana pada pertemuan minggu kelima kita menggunakan bahasa pemrograman Java untuk mengimplementasikan komunikasi dengan soket. Mungkin dari kalian belum pernah membuat program menggunakan Java, tapi tidak perlu khawatir. Saya akan mencoba memberi tahapan-tahapan semudah mungkin sehingga bisa diikuti. Pada dasarnya project yang akan dibuat ini akan serupa dengan aplikasi pada minggu keempat yang menggunakan Visual Studio C#. Sebelum melangkah ke pemrograman, ada beberapa kebutuhan software yang harus dipenuhi, yaitu pertama, komputer harus terinstall dengan Java SDK yang disebut JDK. Kalian dapat memperolehnya di alamat ini. Kalian download, kalian install. Setelah itu yang dibutuhkan adalah editor pemrograman Java. Ada beberapa pilihan, misalnya NetBeans dan JetBrains. Nah, pada kasus kali ini saya menggunakan JetBrains. Untuk SDK, link yang tadi kamu cari di browser, kamu pilih download sesuai sistem operasi yang kamu miliki. Karena saya menggunakan Windows 64 bit, maka saya pilih Windows x64 installer JDK 15 Windows x64 bin.exe. Setelah di-download, kamu install. Begitu pula dengan editor dari IntelliJ IDEA. Ini dapat diperoleh di sini. Pilih saja yang versi community, versi gratisnya. Di sini saya pilih Windows juga, Windows Exe. Setelah diinstal semuanya lancar, kamu panggil editor IntelliJ IDEA Community Edition 2020. Oke, langkah pertama ketika pop-up IntelliJ IDEA keluar, pilih New Project. Di sini SDK telah terinstall dengan JDK versi 15, karena sebelumnya sudah saya install untuk JDK-nya. Kamu pilih menu Java di sebelah kiri, kemudian klik tombol Next. Nggak ada konfigurasi di sini. Next lagi. Di sini saya beri judul misalnya projectnya demo soket Java gitu ya. Nah, kebetulan karena saya sudah membuat program Java sebelumnya, saya letakkan di sini. Punya kalian terserah, bebas. Kalau mau ganti, klik tombol titik 3 ini, pilih di folder mana aplikasi akan disimpan. Setelah itu klik tombol finish. Oke, create. Sini tunggu beberapa saat karena akan di-generate beberapa file ketika project dibuat. Oke, sudah. Di sini ada beberapa folder. Sini ada external library. Ini library yang ada pada JDK 15. Kita akan membuat Windows desktop dengan Java dengan menggunakan
library Java Swing. Kamu pilih klik src, kemudian klik kanan pada src tersebut. Terus pilih new. Di bawah ada Swing UI Designer, kamu pilih GUI Form. Untuk form name-nya saya beri nama misalnya form demo socket Java. Untuk base layout manager default saja menggunakan grid layout manager. Terus sisanya tidak ada perubahan, klik OK. Sampai sini ada beberapa layout bagian ya. Ada beberapa bagian pada editor Java ini. Yang sebelah kiri adalah project, namanya project item. Sini adalah komponen tree, yaitu komponen yang digunakan pada project. Di sini adalah property dan value dari masing-masing komponen yang digunakan. Yang sebelah kanan adalah palette atau komponen-komponen yang disediakan dan siap digunakan. Oke. Sekarang kita coba membuat tab ya, seperti di materi sebelumnya. Di sini saya akan membuat dua tab. Di sini di Java namanya Java Swing terutama ya, dinamakan JTab Pane. Ini nanti akan terbagi dua, yaitu server, socket server dan socket client. Nah, di sini kalau di drag, artinya di drag terus jangan dilepaskan dulu, maka dia akan otomatis menempatkan posisinya. Misalnya di sini posisi top, posisi left, posisi right, terus bottom, corner juga bisa. Ini serupa dengan Visual Studio C# kemarin, tetapi di set ya, namanya docking. Kalau di sini langsung diletakkan di relatif terhadap panel sebelah mana gitu. Ini saya buat penuh saja. Kalau istilahnya fill ya, fill. Terus dilepas. Nah, setiap form diwakili oleh panel. Jadi kalau strukturnya saya gini ya, dari paling bawah form, di dalamnya ada di atasnya ada panel, di dalam panel ada tab pane, atau kemarin di Visual Studio C# adalah tab page. Oke, lanjut ke kalau ingin menambahkan berarti diklik kanan aja pada tab pane 1, terus pilih add tab. Nah, di sini akan muncul lagi satu yang namanya entitle. Mau pilih dulu yang entitle pertama atau di sini boleh. Klik sini. Nah, ini kamu klik aja sini atau sini, misalnya sini dulu.
klik pada yang tengah, klik untitled, baru klik tengah, kamu cari bagian tab, terus ada tab title. Di sini saya beri nama socket, server. Kamu enter, terus pilih cPanel yang berikutnya atau untitled ini, sama titlenya adalah client. Jadi rencananya saya akan membuat video ini menjadi dua. Video pertama cuma sekedar bagaimana mendesain atau membuat interface dengan Java Swing. Nah, pada video kedua nanti mulai pemrogramannya. Oke. Nah, sekarang kita membuat beberapa panel. Jadi supaya penataannya itu relatif terhadap form dan kalian tidak bingung menentukan posisinya, maka paling enak di dalam form, di dalam panel terdapat panel sehingga penyusunan komponen palet itu diletakkan pada panel. Sebagai contoh berikut ya, di server saya tambahkan panel. Ini saya letakkan, jangan dilepas dulu, jadi di drag. Kalau ini adalah fill atau memenuhi seluruh panel. Nah, ini panel baru saya letakkan pada posisi top seperti ini. Terus saya menambahkan panel lagi di bawahnya, tapi memenuhi semua panel yang di bawahnya, tetapi relatif tidak menutup panel sebelumnya. Kamu drag drop. Nah, kalau sebelah sini berarti dia akan menempati posisi left, kalau ini adalah right. Tapi kalau di tengah dia akan melingkupi seluruh panel kecuali relatif terhadap atas tidak. Nah, jadi seperti ini. Kamu klik panel yang atas. Oke.
Mohon maaf ini agak lupa saya, jadi ini juga saya baru. Di sini kamu pilih, saya ulang lagi ya. Jadi kalau saya undo, tadi kan terbentuk dua panel, yaitu cPanel ini atas dan bawah. Yang satu saya posisikan tadi sebagai top, yang ini adalah fill. Kamu pilih cPanel satu ini, terus pilih align grid with parent. Dia akan relatif top, sedangkan yang bawah adalah pengisi ruang yang kosong. Oke. Selanjutnya kita menambahkan label pada cPanel. Label kamu taruh sini. Terus tambahkan text field, text field. Oke. Nah, dia akan otomatis mengisi yang kosong seperti ini relatif. Dia tidak akan melebar ke bawah atau ke samping. Maaf, tidak akan melebar ke bawah karena sudah ditentukan panel di belakangnya sebagai top. Oke, kemudian tambahkan lagi label, label. Nah, ini agak susah penempatannya. Kita taruh yang paling kiri kanan, tapi bukan di luar ya, tapi di antara terluar dan antara teks sebelumnya. Oke, terus kita tambahkan teks lagi, text field sebelah sini sama setelah label. Oke, kita tambahkan J button sebelah kanan. Nah, begini. Jadi di Java Swing peletakannya seperti itu, agak berbeda dengan Visual Studio.net. Untuk label, ini label saya beri ganti teksnya. Kamu cari teks di bawah, kita tulis dengan nomor klik aja di sini, sini nomor port. Terus label yang kedua kita ganti dengan alamat IP. Ini alamat IP server, dan enter. Terus untuk teks biarkan kosong, atau kamu isi boleh, misalnya default ya, boleh diisi boleh tidak, 192.168.1.6 misalnya. Ini adalah IP untuk komputer saya pada jaringan rumah saya. Punya kalian sesuaikan sendiri, atau bisa diganti saat aplikasi di running. Oke. Kemudian ganti dulu nama fieldnya dengan txt port server, enter. Untuk alamat IP, teksnya diganti namanya menjadi txt IP server. Button file name-nya saya ganti ya menjadi button listen, sedangkan teksnya menjadi listen. Oke. Kemudian kita tambahkan pada panel kosong ini dengan text field yang nanti akan menerima data string dari klien. Letakkan di sini.
Saya ulang lagi, mungkin harus penempatannya harus fill bukan top. J text field gini ya, jadi bukan begini atau begini atau begini. Jadi saya jadikan fill, artinya text fieldnya menempati seluruh cPanel. Oke, tinggal kita coba property value vertical align dari text boxnya kita ganti fill. Nah begini, sekarang sudah memenuhi seluruh panel yang ada. Kemudian kita beralih ke tab client. Tab client caranya hampir sama dengan sebelumnya. Di sini akan saya tambahkan 3 panel, berbeda ya dengan server. Kalau server terdiri dari 2 panel di dalamnya, di sini saya tambahkan 3 panel. Klik aja cPanel. Yang pertama relative top, kemudian relative bottom. Atau gini, letakkan begini. Terus ini agak sulit bawah. Nah begini. Jadi yang ketiga ini di bawahnya panel kedua. Oke. Klik panel pertama, dipilih top, terus align grid with parent. Oke. Yang bawah vertical align kita pilih bottom, align grid with parent kita centang. Oke. Ini default, jadi memenuhi seluruh panel sisanya, space sisanya. Kemudian kita tambahkan JLabel, terus text field, label lagi. Oke. Kemudian text field. Oke. Terus text field di sini. Ingat, ini saya buat memenuhi seluruh panel, jadi pilih tengah. Oke. Vertical alignment kita set fill. Kemudian kita tambahkan button. Kita taruh di relatif pojok kanan bawah. Oke. Ini. Terus kita atur properti label pertama, ke properti text. Saya ganti dengan nomor port. Yang label berikutnya saya ganti dengan alamat IP tujuan atau ke servernya. Oke. Kita atur sedikit. Sorry. Oke. Maaf, ini ada kesalahan. Saya ulang lagi ke server. Untuk nomor port kita samakan dulu nih ke teks berarti ya, defaultnya ya. Misalnya nomor 16375. Kalian bisa ganti sendiri. Nah, ini alamat IP-nya 192.168.1.6. Nanti kalian sesuaikan dengan punya kalian. Kembali ke klien, portnya juga harus sama supaya bisa berkomunikasi. 16375. Kemudian IP-nya, IP servernya sama, 192.168.1.6. Oke. Oke.
Kemudian untuk text box pertama kita beri nama dulu. txt port client. Yang ini namanya, yang IP client kita kasih nama txt alamat IP tujuan. Oke. Ini kita beri nama txt pesan dikirim ke server. Jadi nanti dari klien menuliskan teks, kita kirim ke server. Terus ke server tadi belum saya kasih nama, klik saja dulu di sini. Jadi ini untuk menerima teks dari klien. txt pesan diterima server. Oke. Nah, sampai di sini kita sudah dapat maaf nih button kita ganti untuk button saya tuh ganti namanya menjadi name objeknya btn kirim, enter. Terus teksnya kirim gitu aja. Oke. Udah selesai untuk perancangan aplikasi soket yang akan kita buat. Untuk melihat hasilnya, kita dapat mereviewnya dengan klik kanan pada tanda panah, arah panah bujur lintang ini ya, di pojok kiri atas kamu klik kanan. Nah, nanti di sini kamu klik preview. Oke, nice. Jadi nanti hasilnya diharapkan seperti ini. Mungkin mirip-mirip dengan stylenya si wow, ini salah, ini ada kesalahan ini. Harusnya ini nggak begini. Jadi ini kurang ke atas panelnya. Kita stop dulu. Karena button kirim harusnya ada di klien saja. Bentar. Kita geser ke atas dikit. Bisa enggak ya? Ini agak sulit nih. Atau begini. Bentar. Nah, ini karena dia kalau dilihat dari strukturnya tampak bahwa dia di luar tab panel. Jadi kita masukkan harusnya di klien, sehingga kita coba drag drop ya. Drag drop cpanel ini ke dalam cpanel klien. Coba ya. Kita drag drop ke cpanel. Nah, seperti ini. Nah, sekarang tombol button berada di cpanel satu kelompok dengan klien. Kita coba lagi. Oke, kita coba lagi preview. Oke, nice. Jadi server tidak ada buttonnya, cuma klien ada. Ini sifatnya relatif. Tampilannya mungkin sedikit berbeda. Ini gaya-gaya seperti Linux ya. Oke, kalau saya resize seperti ini. Dia relatif. Yang posisi panel bottom dia tetap bottom. Yang panel atas tetap di atas. Yang berubah secara relatif adalah yang fill atau panel tengah. Jadi kalau saya drag drop seperti ini, saya resize ya.
Nah, dia relatif gini. Oke, kita lanjutkan dulu. Terus bagaimana caranya untuk memberi coding? Kalau di dalam aplikasi Sysap kemarin ada event, baik melalui double klik pada button atau yang lainnya. Kebetulan kemarin kan masih mudah, yaitu dengan mengklik 2 kali pada objek, misalnya pada button, dia akan menuju event untuk diberi coding. Tapi kalau di dalam Java mungkin sedikit berbeda, mungkin mirip dengan aplikasi Android. Jadi saya contohkan, meskipun nanti kita nggak sampai ke coding, mungkin di video kedua. Kamu klik kanan pada listen, klik sekali dulu, kemudian klik kanan, terus kamu pilih create listener. Nah, di sini tergantung kebutuhan event apa yang mau dikenai pada button listen. Sebagai contoh saja kita pilih action listener. Kemudian klik OK. Nah, dia akan mengenerate action listener seperti ini. Ini contoh aja ya, nanti kita kembangkan berikutnya. Kembali lagi ke desain, pilih client, kemudian klik sekali pada tombol kirim, klik kanan, create listener, action listener, klik OK. Nah, di sini ada 2 metode event, yaitu listener untuk button listen dan button kirim listener. Ini mirip stylenya si Android. Kemudian ini adalah objek yang kita gunakan, yaitu tab pane, panel, text field, button, dan seterusnya dengan nama tab panel 1, txt port server, button listen, txp IP server, dan seterusnya. Nah, ini mungkin sama ya, mirip kalau di Sysap menggunakan use, kalau di sini menggunakan import. Ini library yang dipakai pada aplikasi ini. Ini merujuk ke external libraries pada JDK. Nah, nggak perlu tahu, ini terlalu banyak. Intinya kita mengenerate untuk importnya akan digenerate otomatis oleh IntelliJ Editor. Sekali lagi kita coba preview. Oke, di sini belum ada efek apa-apa karena tombol listen untuk listenernya belum kita coding sama sekali, sehingga dia tidak menjalankan apa-apa. Client kirim juga belum menjalankan apa-apa. Oke, sampai sini saya cukupkan. Nanti kode program soket akan kita lanjutkan di video kedua. Terima kasih.